Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alisha Ridwan dari kelas 11 IPS 2 absen 2. Pada kali ini saya akan membahas tentang jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan itu kan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, dan yang terakhir adalah jaringan saraf. Nah, saya akan membahas jaringan ikat nih. Mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya, apakah jaringan ikat itu berbentuk seperti tali yang ikat-ikat atau gimana sih? Nah, pada kali ini kita akan bahas apa itu jaringan ikat. Sebagai catatan, jaringan ikat itu ada bermacam-macam jenisnya dan fungsinya penting banget bagi kita loh. Oleh karena itu, langsung aja kita mulai dengan membahas apa itu jaringan ikat. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada pengertian jaringan ikat, yang kedua struktur dari jaringan ikat, ketiga macam-macam jaringan ikat, dan yang terakhir itu ada fungsi jaringan ikat. Selanjutnya ada pengertian dari jaringan ikat, tapi sebelum saya menjelaskan pengertian dari jaringan ikat itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu jaringan hewan. Jadi, jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel hewan di mana mempunyai sebuah bentuk serta fungsi yang sama sehingga bentuk jaringan pada tubuh hewan. Jaringan hewan ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, serta jaringan saraf. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang ditemukan pada seluruh tubuh hewan yang berperan dalam mengikat satu jaringan dengan jaringan lainnya. Wah, dari definisinya sudah terlihat betapa pentingnya fungsi jaringan ikat ini ya. Tanpa jaringan ikat, tiap jaringan akan kehilangan fungsi dalam menyokong tubuh. Makanya nggak kaget kalau jaringan ikat ini kadang disebut juga sebagai jaringan penyokong atau jaringan penyambung. Nah, itu tadi definisi dari jaringan ikat. Selanjutnya kita ke slide berikutnya, yaitu struktur dari jaringan ikat. Secara umum, struktur jaringan ikat tersusun oleh sel-sel spesifik dan matriks. Matriks terbagi menjadi 2, ada sel-sel hidup dan serabut. Nah, sel-sel hidup itu ada 3, yaitu fibroblast, sel plasma, dan makrofag. Apa aja sih fungsi ketiga sel tersebut? Yang pertama ada fibroblast. Fibroblast itu menghasilkan serabut, yang kedua ada sel plasma, menghasilkan antibodi, dan yang terakhir ada makrofag untuk fagositosis, yang berarti kalau ada partikel kotor atau patogen yang bisa dimakan akan dilahap sel ini. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu macam-macam jaringan ikat. Nah, ini nih bagian seru soal jaringan ikat. Jadi yang namanya jaringan ikat itu umumnya bisa dibagi menjadi 3 macam, yaitu jaringan ikat sesungguhnya terdiri dari jaringan ikat padat dan longgar. Yang kedua, jaringan ikat penyokong terdiri dari jaringan tulang ikat dan tulang sejati. Dan yang terakhir, jaringan ikat penghubung darah dan limfa. Yang pertama kita akan bahas adalah jaringan ikat sesungguhnya. Jaringan ikat sesungguhnya terdiri dari jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar disusun oleh sel-sel yang longgar dan tersusun oleh serat kolagen dan elastin. Jaringan ikat longgar terdiri dari jaringan ikat areolar dan jaringan ikat adiposa. Jaringan ikat areolar berfungsi mengikat kulit dengan bagian di bawahnya. Jaringan adiposa berfungsi untuk menyimpan lemak. Sedangkan jaringan ikat padat tersusun atas matriks yang padat dan teratur. Jaringan ini terdiri dari tendon dan ligamen. Tendon berfungsi untuk menghubungkan otot dan tulang, sedangkan ligamen berfungsi untuk menghubungkan tulang dengan tulang. Selanjutnya ada jaringan ikat penyokong. Dari namanya bisa ditebak bahwa jaringan ini berfungsi untuk menyokong tubuh. Ada 2 contoh jaringan ini, yaitu jaringan tulang rawan atau cartilago dan jaringan tulang sejati atau osteon. Jaringan tulang sejati atau osteon ini memiliki 3 spesifik, yaitu osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Fungsinya berbeda-beda loh. Sel osteoblast menghasilkan osteosit, lalu sel osteosit yang fungsinya sintesis komponen organik dari matriks. Selanjutnya, sel osteoklas berfungsi untuk menjaga dan memperbaiki tulang yang rusak.
Ada jaringan tulang rawan, ada sel spesifik kondriosit yang dilindungi, serta fibrosa. Sel fibrosa ini sebenarnya merupakan kolagen kasar yang lebih besar dan kuat dibandingkan kolagen biasa. Serabut penyusun jaringan ini merupakan kolagen, serabut elastis, dan serabut fibrosa. Semakin tinggi kadar kolagen, semakin kuat tulang rawan ini. Tulang rawan dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan matriks, menjadi tulang rawan hialin, elastin, dan juga fibrosa. Yang terakhir ada jaringan ikat penghubung. Pada bagian ini kita akan membahas jaringan darah. Kok darah termasuk jaringan ikat ya? Ingat, darah terbagi menjadi plasma dan sel darah. Nah, plasma ini berperan sebagai matriks yang menyatukan banyak hal. Berkat plasma darah dapat mentransport oksigen dan memberi makanan jaringan melalui nutrisi. Lalu isi plasma darah itu apa? Tentu ada air dan zat organik maupun anorganik. Contoh zat organik itu seperti protein, sedangkan zat anorganik itu seperti mineral. Di slide berikutnya ada fungsi jaringan ikat. Jadi fungsi dari jaringan ikat itu ada 4. Yang pertama itu mengikat dan menyokong jaringan dan organ. Bisa kebayang nggak tanpa jaringan ikat, posisi organ kita bisa kemana-mana loh. Serem nggak sih? Serem banget sih. Yang kedua ada pelindung organ. Yap, jaringan ikat itu juga ada yang membungkus dan melindungi organ-organ vital di dalam tubuh. 3. Transportasi zat dalam tubuh. Ada jaringan ikat yang berhubungan dengan sistem sirkulasi darah yang mengangkut oksigen dan nutrisi loh. Nah, terakhir itu penyimpanan energi cadangan. Jaringan ini ikut menyimpan kelebihan makanan atau energi dalam bentuk lemak. Sekian pembahasan saya tentang jaringan ikat kali ini. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.